Selamat datang di Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Halo adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Apa kabarnya adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Tetap semangat walaupun kita belum bisa beribadah bersama-sama. Tema kita hari ini adalah memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik siapkan hati dan pikirannya, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita awali di dalam doa ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami boleh dipertemukan kembali melalui ibadah online Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji, memuliakan, serta mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Begitu juga adik-adik yang berada di rumah mereka masing-masing. Biar kiranya tuntunan Roh Kudus-Mu menyertai mereka senantiasa. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik kita tahu ya kalau Tuhan Yesus itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi kemanapun kita pergi, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Yuk kita memuji Tuhan dengan bernyanyi Kudaki-daki. Luar biasa ya Kak Tati, lewat pujian yang kita naikkan mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu senantiasa bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan Yesus itu senang sekali jika kita menuturkan hal-hal yang baik, terutama menuturkan cerita tentang Tuhan Yesus. Mari kita menaikkan pujian, Ku suka menuturkan. Cinta kasihnya
adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diminta Tuhan supaya menjadi anak-anak terang yang memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus, menceritakan kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan di dalam hidup kita. Nah, adik-adik bisa menjadi terang dan garam dunia dimanapun adik-adik berada. Kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi, bersinar terang. Berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Oh, Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kuasa-Mu yang menjadi dalam hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Yesus seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuat dan terus segar. Hidupku dalam-Mu bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Yesus Tuhan, seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuat dan terus segar. Hidupku dalam-Mu, Yesus Nah, adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik boleh persiapkan alat tulis Alkitab supaya adik-adik fokus mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Bang Kodi.
Halo adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya kalian pada hari ini? Bang Ode berharap kalian dalam keadaan sehat selalu bersama dengan orang tua kalian. Saat ini Bang Ode akan membawakan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami semua, secara khusus bagi anak-anak Sekolah Minggu GKI Arca Manik yang masih beribadah di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Tuhan bukakan hati dan pikiran anak-anak-Mu supaya mereka dapat fokus di dalam mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Dan biarlah cerita firman Tuhan tersebut dapat mereka pahami, mereka ingat, dan terlebih lagi mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari supaya mereka bisa menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang dapat menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan melalui perilaku mereka sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan semuanya berasal dari kebenaran Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik, sebelumnya Bang Ode mau bertanya nih, kalian pernah tidak bermain games games menyampaikan pesan atau pesan berantai? Pernah nggak? Pesan berantai itu, jadi nanti kalian itu akan berdiri nih ya, beberapa orang, lalu nanti orang yang paling depan itu akan dikasih tahu satu kalimat atau misalnya satu ayat Alkitab. Nah, yang pertama itu harus mengingat kalimat atau ayat Alkitab tersebut, lalu dia itu menyampaikannya kepada teman yang ada di belakangnya, dan teman yang akan di belakangnya itu harus mengingat lagi kalimat atau ayat Alkitab, lalu terus berantai sampai yang terakhir. Nah, nanti yang membawakan games itu akan menanya nih sama teman kalian yang paling terakhir, apakah masih ingat pesan itu atau tidak. Nah, kalau masih ingat, berarti grup kalian itu pemenangnya. Pernah? Kayaknya pernah deh adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik melakukan itu. Nah, hari ini cerita firman Tuhan itu tentang pesan yang disampaikan, pesan berantai yang disampaikan. Siapa yang menyampaikannya? Yang menyampaikannya itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga tema pada hari ini adalah memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik, setelah Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian, Tuhan Yesus itu beberapa kali menampakkan diri kepada para murid. Dan pada hari ini, Bang Ode akan menceritakan tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada para murid di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Nah, jadi ceritanya setelah Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian, lalu murid-murid yang mengetahui kabar kebangkitan Tuhan Yesus itu sebenarnya awalnya nggak percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Tapi setelah mereka melihat kubur yang kosong, akhirnya para murid itu percaya. Dan mereka menceritakan kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi para penjaga-penjaga yang menjaga kubur Tuhan Yesus itu, kan mereka ketakutan. Karena seolah-olah terjadi gempa saat itu. Padahal itu peristiwa Tuhan Yesus yang bangkit sampai batu penutup gua tempat kubur Tuhan Yesus itu bergerak. Padahal kalau manusia yang menggerakkannya itu tidak mungkin. Harus puluhan orang karena begitu beratnya batu penutup kubur Tuhan Yesus. Nah, akhirnya penjaga-penjaga ini, prajurit-prajurit ini itu pergi. Mereka menceritakan kepada orang-orang yang ada di mahkamah agama, imam-imam kepala dan juga para tua-tua. Dan akhirnya para penjaga ini pun diberikan suap
supaya mereka itu tutup mulut, tidak memberitahu atau menceritakan kisah sebenarnya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Bahkan imam-imam kepala dan para tua-tua ini itu membuat cerita palsu. Iya, membuat cerita palsu bahwa para murid-muridlah yang mencuri mayat Tuhan Yesus. Dan murid-murid itulah yang memberitakan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Nah, jadi karena keadaan seperti itu, para murid-murid itu kan jadi bingung ya. Waduh, ternyata mereka tahu kenyataannya Tuhan Yesus sudah bangkit, tetapi mereka juga mendengar cerita atau gosip-gosip bahwa sebenarnya merekalah katanya yang mencuri mayat Tuhan Yesus. Sehingga mereka pun bingung dan akhirnya mereka pun selalu berkumpul. Supaya apa? Supaya mereka mau menjaga satu sama lain. Dan akhirnya ketika mereka berkumpul, Tuhan Yesus pun hadir. Dan Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk pergi ke sebuah bukit di daerah Galilea, di mana Tuhan Yesus akan menampakkan diri kepada ke-11 murid-murid Tuhan Yesus yang tersisa. Karena apa? Karena kan Yudas itu sudah pergi, dia mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, setelah itu para murid-murid berangkat ke Galilea, ke tempat yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika mereka melihat Tuhan Yesus, mereka itu langsung menyembah Tuhan Yesus, ya. Bahkan di antara mereka meskipun ada sikapnya ragu-ragu, benar nggak sih ini Tuhan Yesus, benar nggak ya? Tetapi sebagian dari mereka itu yakin dan percaya sehingga sampai menyembah di hadapan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus pun mendekati ke-11 murid ini dan mulai berkata, "Seperti ini apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, adik-adik sekolah minggu GKI Arcamanik, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu adalah apa yang harus dilakukan oleh para murid-muridnya setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Karena setelah kebangkitan Tuhan Yesus itu nanti akan kembali naik ke sorga. Dan para murid-murid itu diminta oleh Tuhan Yesus sendiri untuk melanjutkan kabar baik yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada banyak orang, termasuk kepada adik-adik sekolah minggu GKI Arcamanik yang ada di rumah. Nah, lalu pesannya Tuhan Yesus itu adalah supaya para murid-murid itu menjadikan semua orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Caranya apa? Ya caranya harus memberitakan tentang kebaikan dan juga apa yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu untuk menyelamatkan semua orang. Nah, lalu bukan hanya itu aja, para murid juga diminta untuk membaptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptis, memang mereka itu pendeta ya harus membaptis. Ya, saat itu mereka diberikan kuasa khusus oleh Allah untuk bisa membaptiskan setiap orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bukan hanya itu, tapi para murid-murid Tuhan Yesus yang kemudian disebut rasul-rasul itu mengajar orang-orang yang mulai percaya kepada Tuhan Yesus untuk semakin yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus, dan orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus ini pun dapat menceritakan kabar baik kepada orang-orang yang lain. Jadi dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 dan seterusnya, sehingga semakin banyak orang yang mendengar kabar baik, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun menyampaikan janjinya bahwa Tuhan Yesus itu akan menyertai para murid-murid di dalam melakukan tugas-tugas mereka selanjutnya. Nah, kira-kira adik-adik sekalian, apa sih perasaan para murid ketika disampaikan itu? Pasti perasaannya senang. Setelah mereka melihat Tuhan Yesus itu bangkit, mereka juga diberikan janji, diberikan tugas untuk
melanjutkan karya keselamatan yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Nah, adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik, kamu juga walaupun masih kecil diminta untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus melalui kehidupan kalian sehari-hari. Walaupun kalian masih kecil, bukan berarti kalian tidak bisa untuk menyampaikan kabar sukacita tersebut kepada orang lain. Bukan hanya kepada teman-teman kalian, bahkan bisa juga tuh kepada orang tua kalian atau saudara-saudara kalian yang lain. Caranya seperti apa? Tentu saja kalian tidak seperti yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, tetapi melalui kehidupan kalian yang baik, perkataan yang baik, kalian bisa menjadi teladan, prestasi kalian di sekolah, itu bisa menjadi kesaksian yang dapat memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Jadi orang-orang di sekitar kalian tuh bisa lihat, wah, iya ya, anak-anak sekolah minggu GKI Arca Manik itu hebat-hebat, luar biasa ya. Karena mereka percaya Tuhan Yesus, sehingga mereka jadi anak yang baik, mereka anak yang pintar, mereka suka membantu, mereka anak yang penuh sukacita. Nah, adik-adik sekalian bisa menceritakan kabar baik itu melalui apa yang kalian lakukan. Nah, Bang Ode akan menutup cerita firman Tuhan ini dengan satu cerita. Ceritanya itu tentang dua orang yang menyampaikan surat atau bisa disebut tukang pos. Ya, kalau zaman sekarang mungkin kalian jarang ya melihat tukang pos, tapi waktu Bang Ode kecil, Bang Ode sering sekali melihat tukang pos itu ya mengantarkan surat atau mengantarkan paket ke rumah Bang Ode atau juga tetangga-tetangga yang lain. Ceritanya seperti ini. Jadi ada dua orang tukang pos. Yang pertama itu adalah tukang pos yang sangat rajin ya dalam melakukan tugasnya. Sedangkan yang kedua itu adalah tukang pos yang suka malas-malasan. Kadang dia pergi untuk melakukan tugasnya, kadang dia nggak mau, dia pengen santai-santai aja, duduk-duduk aja, makan-makan aja, ngemil-ngemil aja. Nah, suatu hari kedua tukang pos ini kan setiap harinya itu sudah dibagikan nih sama pemimpinnya, kamu harus mengantarkan ini ke rumah ini. Kamu harus mengantarkan surat atau paket ini ke rumah-rumah yang lainnya. Nah, yang rajin ini pada hari itu langsung untuk memberikan atau menyampaikan surat dan juga paket-paket yang disuruh oleh pemimpinnya. Karena dia adalah tukang pos yang rajin. Sehingga dia langsung pergi, lalu dia mengantarkan semuanya. Setelah selesai, dia bisa kembali lagi ke kantor. Nah, setelah tukang pos yang rajin ini sampai ke kantor, dia masih melihat temannya yang malas-malasan ini malah santai-santai, tidak mau mengantarkan surat atau paket-paket yang sudah diberikan oleh pemimpin mereka. Dia bilang santai aja dulu, masih ada waktu, nanti juga nyampe gitu. Alasannya dia seperti itu. Tetapi karena dia santai-santai ini, akhirnya dia ketiduran. Padahal sebenarnya ada surat yang penting yang ditunggu oleh salah seorang ibu. Mengapa? Karena ibu ini tuh mau mengetahui kabar dari anaknya yang ada di luar negeri. Nah, ibu ini itu sudah mencoba berkomunikasi, tapi nggak pernah dapat komunikasinya. Jadi ibu ini sedih sekali karena belum dapat komunikasi atau kabar dari anaknya yang ada di luar negeri. Nah, si ibu ini tuh terus menunggu. Siapa tahu ada surat dari anaknya buat ibu ini. Sampai akhirnya tukang pos yang malas ini tidak menyampaikan atau tidak mengantarkan surat itu karena dia ketiduran. Nah, adik-adik sekolah minggu, dari cerita tadi kalian bisa lihat kan bagaimana tukang pos yang rajin itu bisa menyampaikan paket atau surat-surat kepada alamat-alamat yang dituju kepada orang-orang yang memang menunggu surat atau paket itu. Kira-kira orang-orang yang menunggu surat atau paket itu senang nggak setelah mereka mendapatkan surat atau paket itu? Wah, mereka senang banget ya, dan mereka bisa merasakan sukacita. Tapi apa yang terjadi buat orang-orang yang menunggu surat atau paket yang dikirimkan oleh tukang pos yang malas-malasan ini? Mungkin mereka bingung.
bahkan sedih, bahkan ada yang marah. Kenapa sih surat atau paketnya nggak nyampe-nyampe? Nah, adik-adik sekalian, kalau adik-adik sekalian itu bisa menjadi seperti tukang pos yang rajin, mau menyampaikan apa yang perlu disampaikan, terutama untuk menyampaikan kabar baik, pasti orang lain yang mendengarnya itu bisa beroleh sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena itu, adik-adik jangan malas, harus rajin, dan ketika kalian menyampaikan berita kabar baik tentang Tuhan Yesus, pasti orang lain juga bersukacita. Demikian cerita firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati. Halo teman-teman, ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 28 ayat 19a dan 20b. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi ya, Matius 28 ayat 19a dan 20b. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Selamat menghafalkan. Halo adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan membuat aktivitas. Nah, penasaran bikin apa? Ikutin Kak Marni ya. Bahan-bahan yang perlu adik-adik persiapkan untuk membuat aktivitas kita hari ini adalah cup air mineral yang bekas, atau mungkin adik-adik bisa menggunakan kaleng bekas, kaleng susu kental manis ya. Terus ada benang kasur, double pin, gunting, dan kertas origami. Ikutin step-step dari Kak Marni ya. Nah, tahap pertama yang perlu adik-adik lakukan adalah melubangi bagian bawah cup air mineral atau bekas kaleng susu kental manis yang sudah adik-adik persiapkan. Nah, adik-adik boleh menggunakan gunting atau paku yang sudah dipanaskan atau juga jarum. Nah, tapi adik-adik perlu minta tolong bantuan papa mama ya, atau mungkin kakak adik-adik yang ada di rumah. Kita lubangi ya. Bagian bawahnya sudah Kak Marni beri lubang. Kemudian adik-adik ambil tali benang kasur dan diukur kira-kira panjangnya kurang lebih 2 meter ya. Nah, di sini Kak Marni melubangi 3 bekas air mineral supaya bisa digunakan oleh 3 orang. Kemudian kita akan menghias bekas air mineral ini menggunakan kertas origami. Kak Marni membuat bentuk hati dari kertas origami adik-adik. Adik-adik boleh buat bentuk yang lebih bagus ya, supaya hasilnya lebih bagus. Nah, Kak Marni sudah selesai menghias 3 buah bekas air mineral ini adik-adik. Gunanya untuk apa sih Kak? Nah, ini adalah alat komunikasi zaman dulu adik-adik. Karena sekarang kan sudah zaman canggih ya, ada handphone, ada telepon. Nah, zaman dulu alat komunikasi yang digunakan adalah ini. Kita akan menggunakannya, tapi Kak Marni membutuhkan bantuan dari orang lain. Yuk kita panggil Kak Tati dan Bang Ode supaya sama-sama kita mainkan alat aktivitas yang sudah kita buat. Kak Tati, Bang Ode. Adik-adik yang ada di rumah, yuk kita coba alat yang sudah kita buat tadi bersama-sama ya. Kak Tati, Kak Marni, Tuhan Yesus sudah bangkit. Wah, adik-adik dengar gak Bang Ode bilang apa? Bang Ode, kita dengar Bang Ode. Tuhan Yesus sudah bangkit.
Wah, kedengeran. Kak Tati kedengeran nggak, Kak Tati? Kedengeran Bang Ode? Nah, Bang Ode tadi bilang bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Adik-adik yang di rumah dengar gak? Silakan adik-adik pergunakan aktivitas ini bersama dengan orang-orang yang ada di rumah ya. Adik-adik yang ada di rumah selamat mencoba ya bersama papa mama atau kakak adiknya. Selamat mencoba. Dadah. Nah, adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Dan kita akan menutupnya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan kepadamu atas pimpinan Tuhan selama ibadah sekolah minggu GKI Arca Manik yang boleh berlangsung dengan baik pada hari ini. Biarlah ya Tuhan melalui setiap puji-pujian, melalui setiap cerita firman Tuhan yang disampaikan, melalui aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak-Mu, mereka dapat mengingat bagaimana mereka juga adalah anak-anak Tuhan yang dapat dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka dapat menyampaikannya melalui kehidupan mereka, melalui prestasi mereka, melalui perkataan-perkataan baik mereka, sehingga orang lain pun dapat merasakan sukacita dari kabar baik tentang keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pimpinlah anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka sehari-hari, di dalam sekolah mereka, di dalam kegiatan mereka. Berkati juga orang tua mereka agar mereka terus di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mereka dapat selalu sehat, dijauhkan dari hal-hal yang membahayakan kehidupan mereka. Dan berkatilah mereka supaya mereka dapat penuh dengan sukacita mengikuti ibadah sekolah minggu GKI Arca Manik di minggu-minggu berikutnya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!